الرجيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال قصيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسولا فأخذناه أخذه وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأعطوا الله قرضا حسنا وما تقدموا من أنفسكم من خير تجدوه عند الله وخير وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sedikit mendiskusikan terkait tentang permasalahan fikih yang muncul dalam suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah, permasalahan fikih yang muncul dalam suratul Fatihah
dan bagaimana pandangan atau ketentuan yang diambil oleh majelis tarjih. Ini bahasan kita. Kenapa ini menjadi hal yang pokok atau hal yang penting bagi kita? Karena para ulama sepakat kalau suratul Fatihah itu ruknun min arkanis shalah. Para ulama itu sepakat bahwa surat Al-Fatihah itu adalah rukun dari rukun sholat. Kalau dia rukun sholat, berarti adalah bagian yang terkuat dari ibadah sholat. Kalau dia rukun sholat, maka tidak sah sholat itu tanpa membaca suratul Fatihah. Ini hadis Nabi SAW jelas menunjukkan pada kita la sholatan liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini kata Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, kata Nabi SAW itu, tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini rukun min arkanis shalah. Nah, surat Al-Fatihah ini juga sangat istimewa dalam Al-Quran. Satu di antara surat yang memiliki nama-nama yang banyak, disebut dengan Fatihatul Kitab. Fatihah itu artinya pembuka Al-Quran. Fatihatul Kitab, maka disebut Al-Fatihah. Juga disebut dengan Ummul Quran, bukan Ummul Quran. Ummul Quran, Ummul Quran itu induknya Al-Quran. Ummul Quran. Kenapa disebut dengan Ummul Quran? Karena surat Al-Fatihah itu di dalamnya terkandung permasalahan-permasalahan daripada agama itu sendiri. Surat Al-Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Disebut juga dengan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani, Sab' itu artinya 7. Al-Masani yang diulang, karena isinya 7 ayat, lalu kemudian diulang-ulang itu. Diulang-ulang di mana? Dalam sholat. 7 ayat yang berulang, maka disebut namanya Sab'ul Masani. Nah, ini nama-nama dari suratul Fatihah yang sangat istimewa. Bahkan saking istimewanya suratul Fatihah ini sampai dikirim. Oh iya, iya. Ini permasalahan yang sangat luar biasa. Jadi tidak hanya menyangkut permasalahan fikih dalam suratul Fatihah itu, juga ada dalam permasalahan terkait tentang akidah muncul, terkait dengan keimanan. Bagaimana doa kemarin sudah kita ketahui bahwa suratul Fatihah itu berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga boleh mengawali doa itu dengan suratul Fatihah. Mengawali doa dengan suratul Fatihah. Karena di dalam kandungan suratul Fatihah itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suratul Fatihah. Masalah-masalah yang berkembang dalam permasalahan fikih pada pembahasan Al-Fatihah ini, kalau mau kita inventarisir,
Yang pertama adalah terkait tentang hukum membaca Al-Fatihah pada salat. Kalau tadi kita ketahui bahwa berdasarkan hadis ini, salat Al-Fatihah itu menjadi sebuah rukun salat. Tidak sah bagi orang yang salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, pembahasan salat ini, orang yang salat ini ada dalam beberapa keadaan. Satu, salatnya munfarid, sendirian. Dua, jamaah. Berjamaah ini ada yang posisinya imam, ada yang posisinya makmum, ada yang posisinya masbuk. Kalian itu ya. Jadi ada orang yang dia salat itu dia salat sendirian. Kalau salat sendirian ya sudah gak ada masalah. Kalau tidak baca Al-Fatihah, lupa baca Al-Fatihah, langsung loncat surat, batal sudah salat, diulangi lagi. Karena la salata liman lam yaqra bi Fatihah. Udah tidak sah. Tapi ada yang begitu nggak? Ada yang lupa. Kayak kalau lupa dan nggak ingat ya sudah. Tapi kalau dia setelah sholat, oh iya tadi nggak baca Fatihah, sudah diulangi lagi sholat. Bacanya surat Al-Baqarah 1 sampai habis nih. Tapi Al-Fatihahnya lupa. Ngulang juga ya. Ngulang. Nah, salat munfarid itu tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan fikih dalam salat munfarid ini. Karena dia wajib baca, baik salatnya itu jahar maupun sir. Karena posisi salat tadi itu, dia kan nanti ada yang jahar, ada yang sir. Ada yang jahar dan sir. Jadi ada yang salat jahar itu ya subuh, maghrib, isya, Jumat, ya, itu jahar keadaan. Nah kalau munfarid ya sudah, mau dia baca jahar, mau dia baca sir, nggak ada masalah, makanya dia baca surat Fatihah. Ketika berjamaah, posisi imam juga tidak ada permasalahan. Imam ya sudah, nggak ada masalah fikih. Ya, wajib baca imam surat Fatihah. Baca, baik dia salat sir ataupun jahar, ya wajib baca. Yang menimbulkan permasalahan fikih adalah ketika sebagai makmum. Ini akan menimbulkan permasalahan fikih. Kapan itu terjadi? Bisa jadi pada salat sir atau jahar. Tapi yang lebih banyak pada salat jahar. Kenapa? Bagaimana kalau imam baca surat Fatihah? Kita wajib baca juga. Apa balapan sama imam? Imam baca, kita sibuk juga baca. Kan terjadi kan? Imam wajib baca, makmum juga wajib baca. Imam baca karena posisinya sebagai imam, dia baca. Nah makmum bagaimana? Apa balapan juga baca gitu kan? Itu yang terjadi. Atau bacanya setelah imam baca surat Al-Fatihah, yang terjadi. Tetapi jelas bahwa posisi dia sebagai makmum tetap wajib baca apa? Yang menimbulkan permasalahan itu pada salat jahar itu kapan bacanya? Kapan baca?
Sebagian ulama menyatakan membacanya itu fi saktataini. Saktataini itu pada 2 titik, yaitu pada 2 titik imam baca. Kapan 2 titik imam baca itu? Titik yang pertama itu waladhdallin, berhenti. Terus makmum membaca amin, berhenti makmum, maka itu titik yang kedua. Setelah amin itu titik yang kedua. Maka ketika itu imam membaca surat, makmum membaca surat apa? Ya. Itu bisa tantai namanya. Membaca pada 2 titik. Jadi, itu yang dibaca oleh makmum. Dan ini yang diambil oleh mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Majelis tarjih dalam hal ini, menguatkan pendapat Imam Syafi'i wajib baca suratul Fatihah. Baca. Berbeda dengan mazhab yang lain. Kalau mazhab yang lain itu seperti Imam Malik udah nggak baca. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu jadi bacaan makmum, udah diam aja, dengarkan saja, nggak usah baca. Tapi kalau majelis tarjih dalam himpunan putusan tarjih pada jilid yang pertama maupun jilid yang ketiga hasil munas kemarin menguatkan pendapat untuk dibaca, tetap baca makmum. Hanya tidak dijelaskan kapan waktu baca. Kalau tadi Imam Syafi'i bisa tatain yang repot nanti kalau mazhab Imam dua titik tadi itu kalau imamnya paham, langsung ya. Waladhdallin, terus begitu amin, terus imamnya berhenti dulu, memberi kesempatan makmum baca. Ada imam yang bablas saja, kalau belum selesai mimnya belum selesai lah, Bismillahirrahmanirrahim langsung lagi. Nah ini nggak ketemu dua titik kan, gimana bacanya? Kenapa? Karena ada Quran surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 204. Surat ke-7 ayat 204 itu fa'idzā quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran maka diam dan dengarkan dan diam, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalimat fastami'u wa ansitu ini kalimat dalam bentuk perintah, artinya Allah perintahkan kita untuk diam dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kalau dibacakan Quran, dibacakan Al-Quran ini bisa ada di dalam sholat ataupun di luar sholat, ketika kita sholat ataupun kita di luar sholat. Kadang-kadang kalau kita di luar sholat dibacakan ayat Al-Quran, maka fastami'u lahu wa ansitu. Dalam sholat imam baca fastami'u lahu wa ansitu. Kalaupun kita dalam sholat imam baca, berarti kita disuruh fastami'u lahu wa ansitu, diam dan dengarkan. Sementara ada kewajiban baca. Bacanya kapan gitu? Ya, itu kan bingung kan? Kita ada kewajiban baca, tapi ada larangan. Maka dalam majelis tadi putusannya itu tetap membaca, tetapi tidak disebutkan membacanya kapan. Pinter-pinternya kita jangan baca. Saya pernah tanya, ketika saya tanyakan itu lagi diskusi, saya tanya, ini bacanya kalau majelis menetapkan baca,
Kita bacanya kapan? Pinter-pinternya kita imam bertir itu. Karena ada perintah dan ada larangan. Perintah baca dan larangan membaca. Maka sebagian yang saya tanyakan itu, sebagian itu menyatakan bahwa ya bacanya bagaimana, sudah menyimak bacaan imam itu sudah membaca. Jadi menyimak bacaan imam, kalaupun dia mau mengikuti, dalam hatinya apa yang dibaca imam tadi itulah bacaan bagi makmum. Ya, jadi nggak usah dibarengin, nggak usah balapan. Ya, nggak usah balapan. Jadi kita cukup menyimak, memperhatikan. Kalau imam keliru, kalau orang nyimak kan imam keliru tahu. Tapi kalau nggak nyimak kan nggak tahu. Maka nyimak itu ya dia memahami bacaan imam itu menyimak. Itu menyimak. Kalau di Jawa itu kan ada suka simaan Quran itu. Ya, simak mendengar itu. Mendengar Al-Quran, bacaan biasanya penutupan haflah. Ya. Dan simaan Quran. Nah ini dibaca oleh imam, maka makmum menyimak, mendengarkan. Dia paham oh yang dibaca suatu Fatihah, maka dia dengarkan. Dan ketika imam ada kekeliruan, dia bisa paham gimana letak kekeliruan. Tuh, selesai sudah masalah itu. Dalam putusan terakhir, putusan tetap wajib membaca, hanya tidak ditetapkan kapan membaca. Seakan-akan diisyaratkan ya boleh dibaca setelah suatu Fatihah, dibaca imam dan kita baca suatu Fatihah, atau kita menyimak yang dibacakan oleh imam. Nah, permasalahan yang kedua itu bagaimana kalau dalam salat sir makmum belum sempat baca Al-Fatihah, imam udah ruku. Imam masuk, kita belum selesai baca Al-Fatihah, imamnya udah selesai duluan, atau udah ruku. Berarti kita nggak dapat surat apa? Seperti tadi disampaikan, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak berarti kalau dia tidak mendapati surat Fatihah itu tidak dapat rakaatnya, ya kan? Secara logika itu kan. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil. Kalau dia makmum tertinggal Al-Fatihah, tidak terbaca Al-Fatihah ini. Al-Fatihah. Maka berdasarkan hadis ini dia ketinggalan rakaat, ya kan? Nah itu yang dipahami oleh teman-teman di Persatuan Islam, misalkan di PES itu meyakini kalau makmum kurang baca mendapati imam baca surat, dia harus nambah rakaat. Misalkan salat maghrib ada makmum masuk, imam sudah baca surat, maka dia harus nambah rakaat satu. Itu dipahami oleh teman-teman di versi. Kenapa? Dalam Basul Masailnya itu ketika kita baca Basul Masailnya memutuskan, kenapa? Karena hadis ini menegaskan tidak sah sholat yang tidak membaca Al-Fatihah. Kalau dia ketinggalan bacaan imam Al-Fatihah, berarti dia tidak dapat suatu Fatihah, berarti tidak dapat satu rakaat yang dia harus menambah. Itu keputusan Basul Masail. Nah, bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah ketika melihat hadis ini benar, hampir benar, tertinggal Al-Fatihah itu dia ketinggalan satu rakaat. Tetapi ternyata didapatkan hadis dalam riwayat Abu Dawud. Hadis Abu Dawud itu menyebutkan kepada kita man adraka ra'atan faqad adraka man adraka ruku'an faqad adraka ra'atan man adraka ruku'an faqad
mendapatkan rukunya imam faqad adraka raka'atan, maka dia dapat 1 rakaat. Ini yang didapati dalam riwayat Abu Daud, bahwa kata ruku sendiri itu diambil hampir sama dengan kata rakaat. Itu 3 rakaat saja. Jadi kata ruku itu satu rumpun dengan kata rakaatan. Yang tahu ruku'an wa rakaatan itu satu rumpun dengan kata rakaat ruku. Maka ruku itulah batasan 1 rakaat. Selesai masalahnya, selesai. Tapi ternyata hadis Abu Daud ini lemah. Masalah lagi, hadis ini lemah. Kalau hadis ini sahih udah selesai tuntas, masalah fikihnya selesai. Hadis ini lemah. Maka kalau hadis ini lemah dan ternyata diteliti kelemahannya itu tidak terlalu lemah, karena kan syarat hadis lemah itu ada 5. Ada 5 itu hadis yang sehat. Jadi syarat hadis yang sehat itu ada 5. Kalau 5 ini terpenuhi, maka hadis itu dinilai sehat, sahih. Sehat. Ya, sahih itu kata artinya sehat. Apa itu? Bersambungnya sanad. Tuh. Jadi semua sanad yang beriwayatkan sambung. Terus yang kedua adalah adil. Yang meriwayatkannya adil. Artinya apa? Orang yang adil itu artinya dia tidak melakukan hal-hal yang menjatuhkan integritasnya sebagai ahli hadis. Misalkan melakukan hal yang tidak baik dan sebagainya. Itu adalah. Yang ketiga dhawabit, cermat. Dhawabit itu artinya orang yang meriwayatkan hadis itu harus orang yang cermat, teliti. Karena apa? Karena banyak nanti hadis-hadis itu yang berbeda redaksinya, itu dia harus cermat. Itu yang riwayat hadis. Yang keempat, hadis yang sehat itu ada mulillah, tidak ada virus. Ilat itu virus. Kenapa disebut ilat atau virus itu? Bagi orang awam itu hampir-hampir nggak kelihatan, kecuali bawa ke laboratorium. Kan kalau virus begitu. Nah, hadis itu begitu. Hampir masyarakat kita hampir nggak tahu kalau ini hadisnya lemah. Tapi ketika dibawa ke laboratorium, diteliti, dibuka semua tuh hadis tadi itu siapa yang meriwayatkannya, baru ketemu nih akhirnya ada virus, ilat namanya. Kenapa ada virusnya? Bisa jadi orang ini nggak ketemu, tiba-tiba dia meriwayatkan dari si fulan. Saya nggak pernah ketemu Mas Eko atau Mas Eko nggak pernah ketemu saya, cuma dia mengatakan pada orang lain kata Pak Ahmad. Padahal nggak ketemu. Itu jadi masalah tuh. Sepintas nggak ketahuan itu. Tapi ketika dilihat, oh ternyata Pak Eko hidupnya di zaman tahun sekian sampai sekian, si ini hidupnya sampai sekian. Itu ilmu hadis namanya ilat. Ada lagi yang kelima, tidak ada syak, tidak ada kegoncangan. Apa artinya? Hadis itu tidak ada goncang, artinya apa? Tidak menyelisih hadis yang lebih sahih. Itu tadi itu menggerakkan tangan itu. Kenapa disebut syak? Karena menyelisih hadis sahih yang banyak, yang tidak pakai menggerak-gerakkan. Maka disebut hadisnya syak. Sekalipun Syekh Albani menyatakan tidak sah. Tapi karena dia menyelisih hadis yang Wa'il bin Hujr itu semuanya asal, mengisyaratkan saja, tidak pakai menggerakkan. Maka disebut dengan hadis yang syadz itu. Karena satu hadis menyelisih hadis yang lebih kuat, yang banyak riwayat. Itu disebut syadz. Begitu pula ini. Mana ada rakaat, maka ada rakaat itu syadz hadisnya. Maka kalau hadis ini syadz,
menyelisih hadis yang sahih, dia harus ada hadis yang menguatkan. Baru bisa dipakai. Ini saya sampaikan. Karena hampir sama nanti kasusnya dengan hadis apa menggerakkan itu. Menggerakkan jari telunjuk itu hadisnya syad. Karena yang banyak asyarah mengisyaratkan dengan jari telunjuk, tidak menggerakkan. Tapi ini ada satu hadis, fara'aituhu yuharikuha. Aku melihat dia menggerakkannya, Nabi menggerakkannya jari telunjuknya ketika tahiyat. Maka hadis ini satu syad disebutnya, yang lain hanya mengisyaratkan. Nah, hadis yang syad itu butuh penguat kalau mau diamalkan. Adakah hadis lain yang menunjukkan ini, yang menguatkan ini? Jadi caranya kalau dalam ilmu hadis. Maka dalam sifat salat Nabi, Syekh Albani, Nasiruddin Al-Albani itu rahmatullah itu, beliau menguatkan hadis yang syad ini dengan hadis lain yang menyebutkan bahwa menggerakkan itu asyaddu, lebih keras bagi setan itu untuk merasakan cambukan-cambukan dan kelebihan. Nah, hadis itu ada menggerak-gerakkan itu, maka dipakai oleh Syekh Albani, maka beliau menguatkan pendapat itu. Ternyata dalam penelitian yang dikuatkan oleh Syekh Albani, hadis menguatkan hadis menggerakkan itu juga sama-sama syad. Sudah dipakai. Maka tarjih Muhammadiyah tetap tidak menggerakkan. Kalau Muhammadiyah, kenapa? Karena syad hadisnya. Kalau ada hadis yang menguatkan itu, Muhammadiyah mungkin akan menggerakkan, tapi Muhammadiyah tidak. Nah, begitu pula kan hadis ini. Ini hadisnya syad. Siapa yang mendapati satu ruku, maka dia mendapati satu rakaat. Maka butuh hadis yang menguatkan. Ditemukan hadis yang menguatkan. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram. Hadisnya dalam beberapa riwayat yang menyatakan kepada kita tentang orang yang masuk masjid sholat dalam keadaan ruku karena mendapati Nabi sudah ruku. Imam sudah ruku di depan, dia sholat dari pintu masjid dalam keadaan ruku. Allahu Akbar, kemudian jalan. Itu terjadi hadisnya. Ketinggalannya. Nanti baik lo praktekkan itu tapi dia. Ya itu ilmu itu. Kalau aja kepanjangan kejauhan. Jadi pintu masjid beliau sholat karena Nabi ruku, dia langsung takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, lalu kemudian ruku. Setelah ruku dia jalan mendekati shaf yang belakang sambil ruku. Selesai sholat, Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril, ada orang tadi seperti ini. Maka Nabi tanya, man fa'ala kada wa kada. Kata Nabi, siapa sih tadi yang melakukan ini dan itu? Orang tadi akan katakan, saya ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum pada saat itu, lalu beliau mengatakan, sadaqallahu yasaru ala ta'ud. Mudah-mudahan Allah tambahkan semangat kamu. Tapi jangan kamu ulangi. Kalau nggak ada kata jangan ulangi, besok saya praktek. Tapi kata-kata Nabi itu wala ta'ud, jangan kamu ulangi. Baik ataita sholat, kalau kamu mendatangi sholat, datangi dengan tenang. Apa yang kamu dapati dari imam maka ikutilah. Kalau imam bertakbir maka takbirlah. Kalau imam ruku maka rukulah. Kalau imam sujud maka sujudlah. Apa yang kurang bagi kamu maka tambahkan. Itu kata Nabi SAW. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dari hadis ini dipahami oleh para ulama hadis bahwa orang tersebut tidak disuruh nambah rakaat. Ya kan? Kenapa? Karena dia masih mendapati Nabi ruku. Jadi kata para ulama hadis ini Nabi tidak menyuruh nambah rakaat karena
karena dia mendapati ruku. Dia tahu kenapa buru-buru dari pintu masjid karena nggak mau ketinggalan 1 rakaat. Rugi. Rugi 1 rakaat gitu. Jadi ya sudah dia buru-buru ruku dari pintu masjid. Karena dia nggak mau ketinggalan ruku. Nah ini yang dipahami oleh ulama hadis sehingga mengatakan bahwa hadis ini dikuatkan oleh hadis tadi. Jadi yang mendapati 1 ruku itu dia mendapati 1 rakaat. Hadis. Nah ini permasalahan fikih yang tadi kita katakan terjadi pada masalah ruku. Karena ini sering banyak, termasuk pula nanti hadis yang tadi disampaikan tentang orang yang ruku dari pintu masjid itu adalah terkait tentang duduk tahiyat akhir. Kalau imam sudah duduk tahiyat akhir, maka makmum duduknya apa tahiyat awal apa tahiyat akhir. Maka kembali kepada hadis tadi, duduknya tetap tahiyat akhir, mengikuti imam. Apa yang kamu dapati dari imam maka ikutilah. Apa yang kurang maka tambahkan. Jadi kalau imam duduk tahiyat akhir, kita duduk saja tahiyat akhir. Sekalipun kita belum tahiyat akhir, kita duduk saja tahiyat akhir karena posisi kita masih berjamaah mengikuti imam. Jangan duduk tahiyat awal. Alasannya kenapa duduk tahiyat awal? Kita kan belum mau salam. Padahal ada perintah untuk mengikuti duduknya Nabi. Jadi tetap duduk tahiyat akhir, duduk tasahud. Walaupun kita baru 1 rakaat. Karena apa alasannya? Karena kita mengikuti imam. Nah ini bacaan surat Al-Fatihah. Selesai itu ya, makmum masbuk selesai. Jadi masalah-masalah fikih ini sebagian di dalam masalah suatu Fatihah. Belum lagi dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah dalam suatu Fatihah ini. Maka kenapa kalau kita lihat tafsir suratul Fatihah itu paling banyak pembahasannya. Padahal hanya 7 ayat. Kalau Hasbi As-Siddiqi dalam tafsirnya itu ya, ketika menjelaskan tentang suratul Fatihah itu, beliau memulai dari kosakatanya, kemudian hadis-hadis yang berkaitan keutamaan suratul Fatihah, lalu kemudian masalah hukum dalam suratul Fatihah itu dibahas. Terus masalah akidah apa saja yang ada dalam suratul Fatihah. Nah ini menunjukkan keutamaan. Maka penting bagi kita untuk memahami, meresapi bacaan salat kita, terutama suratul Fatihah. Nah mungkin ini satu bahasa dari fikih bagaimana kita mengambil hukumnya yang dilakukan oleh taji. Karena prosesnya seperti itu. Mungkin ini yang kita diskusikan pada kesempatan ini. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum, nasrullahi wa fathul qarib. Silakan kalau ingin tahu.